Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kurnia, kelas A, NIM A4212021. Saya akan menjelaskan makalah tentang bumi dan alam semesta. Terjadinya alam semesta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bagi manusia, alam semesta masih merupakan misteri, masih merupakan peristiwa yang gaib dan penuh rahasia. Namun, walaupun demikian, para ahli ilmu pengetahuan alam masih terus mengadakan penelitian-penelitian untuk mengungkap air tabir misteri tersebut. Apa, mengapa, bagaimana, dan kapan terjadi alam semesta ini. Oleh karena itu, manusia yang mempergunakan segala kemampuannya, mempergunakan teknologi canggih, terus berusaha untuk mengungkapkan misteri alam semesta ini. Pada awalnya, manusia menganggap bahwa bumi ini mempunyai kedudukan yang istimewa di alam semesta ini, karena melihat bahwa matahari terbit dari sebelah timur pada tengah hari di atas kepala kita dan terbenam di seberang barat. Hal ini berarti manusia mengitari bumi. Anggapan ini pula yang mendasari hipotesis geosentris dan Ptolemeus. Pandangan geosentris berupa setelah Kopernikus menggemukkan teori heliocentris yang mengumumkan bahwa sebenarnya bumi tidak memiliki kedudukan istimewa di alam semesta ini. Bumi adalah salah satu planet yang bersama planet-planet lain bergerak mengitari bumi. Meskipun sejak abad 18 manusia sudah menyadari bahwa bumi adalah sebuah planet yang bergerak mengitari matahari. Kesadaran ini baru muncul dengan kuat pada abad ke-20. Pada masa ini penerbangan pesawat ruang angkasa semakin maju. Gambar bumi yang dilihat dari angkasa, hasil pemotretan pesawat-pesawat angkasa ini membuat kesadaran yang muncul menjadi makin berkembang. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dan pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi dan sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda oleh rasa ingin bertahunya untuk mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati dengan diperolehnya sebagai pesanan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi. Timbulnya beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. 1. Teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh, menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini berangkap bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan terhingga tuanya. Dan diketahui kecepatan radial galaksi-galaksi dengan bumi dari pemotretan hasil satelit, maka disimpulkan bahwa makin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat galaksi tersebut menjauh bumi. Hal ini sesuai dengan garis spektral yang menunjuk ke panjang gelombang yang lebih besar, yaitu ke arah merah yang disebut dengan pergeseran merah. Hasil penemuan itulah yang menguatkan teori bahwa alam semesta selalu berekspansi dan berkontraksi. Siklus tersebut diduga berlangsung dalam waktu 30 juta tahun. Dalam masa ekspansi terbentuknya galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi ini didukung oleh adanya tenaga yang tersumber dari reaksi inti neutron dan akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang lebih kompleks. Sedangkan masa kontraksi galaksi dan bintang yang terbentuk meredum dan unsur-unsur yang terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Dengan demikian harus ada ledakan yang memulai adanya pengembangan. Teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak mengembangkan sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dengan asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian berserak mengembang dengan sangat cepat menjauh pusat ledakan.
Setelah berjuta-juta tahun, masa yang berserak itu berbentuk kelompok galaksi yang ada sekarang. Mereka terus bergerak menjauh titik pusatnya. Teori ini didukung oleh kenyataan dari pengamatan bahwa galaksi itu memang bergerak menjauh titik pusat yang sama. Menurut teori ini adalah beberapa masa yang terpenting selama terjadi alam semesta, yakni masa batas dinding planet yang masa yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10-40 detik berdasarkan hasil perhitungan Penn. Masa GV yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10-23 detik dengan jari-jari alam semesta 10-13 cm dengan kerapatnya 1055 kali kerapatan air. Masa kuart yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10-4 detik. Pada masa di partikel saling bertumpang tindih dan tidak berstruktur serta diikuti dengan terbentuknya hadron yang mempunyai kerapatan 100 meton tiap cm kubik. Masa pertumbukan Liptot yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10 detik. Masa radiasi yaitu masa alam semesta berumur 1 detik sampai 1 juta kemudian pada saat terbentuknya fusi hidrogen menjadi helium mempunyai suhu 109 derajat Kelvin. Pada saat itu alam semesta berumur 105 sampai 106 tahun mempunyai suhu 3000 derajat Kelvin. Teori gravitio continua dikemukakan oleh Fred Hoyle, Bin dan Gold. Teori ini menyatakan bahwa saat ciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta itu selamanya ada dan akan tetap ada. Dalam semesta tidak berubah dan tidak pernah berakhir. Pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Bagaimana tata surya terbentuk? Banyak teori asal-usul tata surya dikemukakan orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak. Di antara teori itu antara lain hipotesis ini dikemukakan oleh Ken dan Lepleck pada tahun 1796. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondisi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut sebagai terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusat itu menjadi sebuah bintang atau matahari. 2. Hipotesis platesimal dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Hipotesis ini bertitik tolak dan berpikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar berkondensasi. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet itu tidak harus dari satu balan, tetapi diasumsi adanya bintang besar lain yang sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya kita. 3. Teori tidal atau pasang surut. Hipotesis ini dikemukakan oleh James dan Howard Jeffreys pada tahun 1900. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu sebagai matahari tertarik dan lepas dari bagian matahari yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. 4. Hipotesis bintang kembar. Hipotesis ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh suatu sebab, salah satu bintang meledak dan akibatnya gaya tarik ratusan bintang gravitasi. Bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. 5. Teori G.P. Kuiper dikemukakan oleh G.P. Kuiper pada tahun 1950. G.P. Kuiper mengajukan teori berdasarkan keadaan yang ditemui di tata surya dan menyuarakan penyempurnaan atas teori-teori yang telah dikemukakan orang mengandalkan matahari serta semua planet-planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Bumi sebagai planet. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dari dalam tata surya. Diperkirakan usia mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,4
6 juta kilometer atau 1 AU atau astronomical unit. Bumi kita tidak bulat sempurna, melainkan tepat pada kutub-kutubnya dan menggelembung pada geotornya. Jari-jari di kutub bumi adalah 6.358,8 km sedangkan pada ekuator jari-jarinya adalah 6.378,7 km. Tepatnya bola bumi ini disebabkan pada saat baru terbentuknya bumi belum terlalu padat dan rotasinya membuat menggelombang pada bagian tegak lurus sumber rotasi, yaitu bagian ekuator.